Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama menyatukan hati kita mau datang, kita mau sembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya hadirat Tuhan boleh selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat pimpinan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menyembah-Mu. Kami mau membawa pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Bila kiranya hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus, saat hadirat-Mu mengalir, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, terobosan-terobosan boleh terjadi. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama sembah Dia. Mari datang hampiri Tuhan malam ini. Mari kita rasakan kasih-Nya mengalir. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan malam hari ini, memenuhi setiap kami umat-Mu yang rindu dan haus akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, selalu hadir di hidup kami, selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, ku bawa selain yang terbaik, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari sama-sama, takkan pernah ku bawa selalu
hadapan tahta-Mu ya Tuhan. Tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, di hadapan tahta-Mu ya Tuhan. Tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mengalir ya Tuhan, kasih-Mu mengalir memenuhi kami, Yesus. Anugerah-Mu melimpah, kasih-Mu nyata, oh Tuhan. Mari sembah Dia, kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Datang menyembah, datang memuji, Kau yang layak disembah, Yesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, dan sejati
yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ya Tuhan, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, mari lebih lagi, ku berikan yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, oh yang terbaik bagimu. Segenap hati, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan, segenap jiwa kami menyembah-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Yesus. Kau sumber kekuatanku, sumber pengharapan kami Yesus. Kau sumber dari segalanya, kami sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau yang mengumpulkan kami di mesbah doa memuji menyembah Engkau. Biarlah Tuhan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita berjumpa kembali di mesbah doa malam hari ini. Dan saya percaya kasih Tuhan selalu melimpah bagi kita yang mau sungguh-sungguh mencari Dia dan mengandalkan Dia di dalam segala laku kita. Baik, saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan membaca firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi, nama saya Joni Simanjuntak. Jemaat Mesbah Doa ya. Saya mau bersaksi, saya bertemu dengan channel Ibu pada bulan Oktober 2022. Waktu itu saya sakit. Dan dengan tidak sengaja selesai berdoa saya menemukan channel Ibu di YouTube. Kemudian saya juga akhirnya mulai melihat mesbah doa dan juga mesbah syukur. Dan terus saya ikuti sampai sekarang. Awalnya saya itu sakit-sakitan dan menurut prediksi saya itu kena guna-guna atau ilmu hitam dari manusia yang berhati iblis.
Tapi setelah mengikuti mesbah doa, mendengarkan firman Tuhan, saya mendekatkan diri dengan Tuhan. Semua itu dipatahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu saya makin kesini saya semakin sehat, makin enak, makin sehat. Setiap selesai mengikuti khotbah ibu setiap malam, selalu saya minta petunjuk Tuhan agar saya bisa mengerti setiap firman-Nya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga terima kasih untuk semua khotbah-khotbah ibu yang sungguh menasehatkan ya bagi kami ya, nasihat dari Tuhan. Saya juga sekarang sudah beribadah di salah satu gereja dan saya semakin bertumbuh. Sekarang saya berjemaat di situ. Tuhan Yesus memberkati ibu dan juga kita semua. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Dari Tapanuli Utara. Iya, puji Tuhan saudara ya, kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Pak Joni tadinya sering merasa sakit-sakitan. Bahkan menurut prediksi dan anggapan beberapa orang bahwa dia diguna-guna atau kena serangan kuasa kegelapan. Tapi ketika dia terus mendengarkan firman, mengikuti mesbah doa, mesbah syukur dan selalu setia berdoa ya, dan selalu meminta kepada Tuhan petunjuk firman Tuhan, sekarang dia merasa lebih sehat ya, keadaannya lebih baik lagi karena semua kuasa gelap itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya ya, memang seringkali ketika hidup kosong, jiwa kosong, tidak diisi oleh firman, maka iblis bisa menyerang. Tapi ketika hidup kita, hati kita, jiwa kita diisi dengan firman Tuhan, maka hidup kita dimerdekakan dari segala serangan kuasa kegelapan, bahkan hidup kita semakin dipulihkan dari hari ke hari, makin sehat, ya, makin bersuka cita dan juga makin damai sejahtera. Saya percaya kenapa saudara? Karena hanya firman Tuhanlah yang sanggup mengisi kekosongan di jiwa dan sanggup melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan, melepaskan kita dari dosa-dosa. Orang kalau rajin dengar firman Tuhan, dia bisa membuang semua marah, pertikaian, kepahitan, dendam, sehingga hidupnya semakin sukacita, hatinya semakin gembira. Dan firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Karena itu banyak-banyaklah ya mendengarkan firman supaya hidup kita semakin dipulihkan, kesehatan kita juga semakin dipulihkan. Terima kasih Bapak Joni ya, dari Tapanuli Utara. Tuhan memberkati kesaksiannya. Dan hari ini kita akan sama-sama meneruskan pembacaan firman kita dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kemarin kita sudah membaca Hakim-Hakim pasal ke-6 tentang Gideon, akhirnya yang diangkat Tuhan setelah Barak dan Barak dan panglimanya, yaitu Sisera, yang kemarin kita sudah baca ya, bagaimana ketika Tuhan ya Deborah dan ya Tuhan memenangkan pertempuran ya Barak dan Deborah saudara ya. Kita sudah melihat lalu akhirnya ya mereka mati ya ketika melawan Sisera. Sisera mati ya. Para musuh-musuh Israel mereka mati dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Ya, mereka binasa dan akhirnya periode yang ketiga, hakim yang ketiga, Deborah dan Barak, ya, dan akhirnya mereka juga kemudian meninggal ya, dan bangsa Israel melakukan apa yang jahat lagi di mata Tuhan. Lalu pada periode yang keempat Tuhan mengangkat Gideon ya. Gideon, Tola dan Yair. Kita melihat di sini sekarang kita membaca Gideon. Ya, bagaimana saudara Gideon dipanggil Tuhan menjadi hakim atas Israel. Ya, Gideon sedang mengirik ya di pengirikan anggur dan gandum di tempat yang tersembunyi karena dia takut dengan orang Midian yang saat itu diizinkan Tuhan untuk menghajar atau menekan bangsa Israel karena mereka melakukan dosa. Dan akhirnya saudara, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan Tuhan memilih Gideon untuk membawa bangsa Israel keluar ya dari ikatan-ikatan dosa, penyembahan berhala dan kembali kepada Tuhan.
Kita sudah membaca kemarin ya kisahnya Gideon itu berkata pertama, aku ini bangsa yang paling ya sukuku yang paling kecil, aku juga yang paling muda. Terus bagaimana aku harus mengalahkan mereka? Tapi Tuhan berkata, aku yang mengutus engkau. Ya kuasaku yang akan menyertai engkau. Jadi orang yang sombong, ya merasa dirinya tidak mampu, itu artinya sama dengan dia merendahkan Tuhan. Memang engkau tidak mampu, tapi Tuhan yang memampukan engkau, karena itu bertindaklah. Akhirnya Gideon berkata, baik, kalau memang engkau Tuhan yang sudah menyatakan diri kepadaku benar-benar Tuhan, tunggulah. Aku akan mengambil mempersembahkan korban bagimu, ya, dan kalau korban itu dimakan berarti itu memang benar-benar Tuhan. Gideon akhirnya mengolah ya satu anak lembu ya, dan dia mengolahnya menjadi satu persembahan bagi Tuhan. Lalu ketika dia membawa itu, malaikat berkata, taruh di atas batu. Ketika Gideon menaruh di atas batu dan dikatakan di sana, akhirnya api turun dan menyambar korban itu, memakan daging dan roti itu. Dan disitulah Gideon berkata, benar-benar Tuhan yang sudah menyatakan diri kepadaku. Dan Gideon menjadi takut dan dia berkata, pastilah aku mati. Karena tidak ada seorang pun yang akan hidup ketika bertemu dengan Tuhan. Ya, dan dia berkata, Tuhan bilang ya, engkau akan selamat sebab ya aku yang menyertai engkau. Dan akhirnya saudara, ya Tuhan menyuruh ya Gideon untuk ya segera menghancurkan mezbah-mezbah pengorbanan dari dewa-dewa Baal. Ya, dewa-dewa Kanaan yang itu adalah kepunyaan orang tuanya sendiri dan kepunyaan bangsanya. Ya, dan kita tahu bersama pada zaman itu kalau mereka menghancurkan penyembahan atau agama yang sudah menjadi agama pemerintah setempat, maka itu sangat besar konsekuensinya. Dan Tuhan berkata pada Gideon pada waktu itu, kita baca kembali ayat yang ke-25. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dan disusun baik ya. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Saudara ya, dan itu tidak mudah bagi Gideon. Sebelum Tuhan pakai dia, Tuhan menyuruh dia dulu untuk membangun mezbah. Hancurkan semua berhala-berhala. Saudara ya, kita juga hari ini dipanggil oleh Tuhan untuk membangun mezbah dan menghancurkan berhala. Berhala apa yang ada dalam hidup kita? Apakah itu ya berhala-berhala hobi kita, ya dosa-dosa kita yang menjadi berhala sehingga kita lebih memilih melakukan dosa daripada mengasihi Tuhan. Ya, apapun bisa menjadi berhala bagi kita. Tuhan suruh robohkan itu dan bangun mezbah bagi Tuhan. Mari mulai membangun mezbah bagi Tuhan. Artinya apa? Masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan dan mengenal firman-Nya, saudara. Ayat yang ke-27, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Jadi Gideon takut, saudara. Ya, dia tidak melakukan hal itu pada siang hari karena bisa langsung dihukum mati dia. Dia melakukannya pada malam hari ketika orang semua lagi tidur. Ya, karena dia juga tahu bahwa agama penyembahan berhala ya kepada Baal itu sama dengan ya dia melawan agama orang Kanaan, yaitu agama yang juga menjadi agama politis pada waktu itu, saudara ya. Dan dia takut sehingga dia melakukannya pada waktu malam hari, bukan pada waktu siang hari. Ayat yang ke-28, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu dan telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan dan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu.
Ayat 29, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, ya Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Jadi saudara, mereka kaget ya. Ketika mereka bangun pagi, mereka mendapati bahwa ya mesbah penyembahan berhala yang mereka sudah bangun itu dirobohkan oleh Gideon, saudara ya. Dan ya itu adalah sebuah hal yang sangat serius ya di kalangan orang Kanaan pada waktu itu, karena itu sama dengan menentang dewa-dewa Baal mereka. Ya, tetapi Gideon melakukan itu sebab dia lebih takut kepada Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi, ya, yang secara tegas melarang penyembahan berhala. Setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Gideon, mereka bangun pagi-pagi. Ya, penduduk kota itu hendak membunuh Gideon, ya, karena memang itu konsekuensinya. Banyak dari mereka yang adalah sesama orang Israel, saudara. Dan ini menunjukkan betapa umat Allah sudah menjadi tidak bermoral. Ya, orang Israel sendiri yang pada akhirnya juga akan membunuh Gideon. Karena mereka sudah bersatu dengan orang-orang Kanaan dan melakukan ya itu semua dan menyakiti hati Tuhan. Ya, bayangkan mereka sudah tidak bermoral, mereka ingin membunuh Gideon karena Gideon melakukan hal itu. Dan saudara, kita tahu bahwa Allah itu sudah berfirman ya sebelumnya bahwa orang Israel tidak boleh menyembah kepada berhala. Dan barang siapa yang menyembah kepada berhala harus dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi sekarang orang Israel justru terbalik. Mereka ingin melempari Gideon sampai mati dengan batu justru karena Gideon merubuhkan ya penyembahan berhala mereka dan menyembah kepada Allah. Saudara, kita lihat di sini ya. Ketika kita mulai sungguh-sungguh melakukan ya sesuatu untuk Tuhan, pasti kita akan dicela, pasti kita akan dihina, pasti kita akan dikucilkan. Ya, tetapi yang luar biasanya orang Israel bisa seperti itu berbalik. Mereka lupa Tuhan bilang bahwa kalau ada orang yang menyembah berhala, orang itu harus dihukum mati, dilempari dengan batu. Tapi ini sekarang sebaliknya, Gideon yang menyembah kepada Allah dan merobohkan dewa-dewa berhala mereka, justru akan mereka lempar dengan batu Gideon, saudara ya. Dan mereka ya berikhtiar untuk melempari Gideon dengan batu. Ya, dan kita lihat di sini betapa bobroknya iman bangsa ini. Dan ketika mereka tahu bahwa Gideon sudah menghancurkan ya berhala-berhala mereka, ketika mereka bangun pagi-pagi mereka lihat itu, mereka tanya siapa yang melakukan ini, dan orang berkata Gideon, ya Gideon yang melakukan itu. Ya, lalu mereka berikhtiar untuk membunuh Gideon. Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, ternyata Gideon yang sudah melakukan itu. Lalu saudara, sesudah itu ayat 30, sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, ya bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Jadi ayahnya Gideon, saudara, ya tadinya dia juga ikut menyembah berhala. Tapi ketika orang itu mau membunuh Gideon, anaknya, dia jadi ya mau melindungi anaknya. Tadi kita sudah baca kan, Tuhan berkata ya, Tuhan bilang ya robohkan ya mesbah ya yang didirikan oleh ayahmu ya. Dikatakan di sana Tuhan bilang ya, jadi jangan takut ya. Tuhan berkata di sana ya, dan dikatakan di sana bahwa Gideon harus berani bertindak. Ayahnya ingin membela Gideon dan dia berkata, ya siapa yang akan kamu bela? Baal. Baal itu kan dewa yang berkuasa. Kalau memang dia berkuasa, ya biarkan dia membela dirinya sendiri ya. Kenapa kamu yang harus membela Baal ya? Kalau dia memang Allah ya,
jangan ditolong ya, tapi biarlah Tuhan, biarlah dewa itu yang dianggap Tuhan oleh bangsa Israel yang berjuang membela dirinya sendiri. Ya, sebab barang siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jadi ayahnya ya Gideon berkata seperti itu saudara ya kepada orang-orang yang mencari anaknya untuk dihukum mati. Ya, dan akhirnya ya saudara di sana dia katakan, dia bernubuat bahwa kalau ada orang-orang yang membela Baal, dia pasti akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarkan ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan. Saudara, Tuhan itu nggak perlu dibela. Ya, di sini adalah satu tindakan yang kita lihat sangat ya lucu. Mereka ingin membela dewanya. Sekarang banyak orang ingin membela Tuhan. Ya, sehingga orang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain karena dianggap membela Tuhan. Kalau kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus, kita nggak perlu bela Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang bela kita karena memang Dia Tuhan. Jadi kita nggak perlu bela Tuhan, tapi Tuhan yang bela kita. Kita tidak perlu tolong Tuhan karena Tuhanlah yang tolong kita. Itu yang dikatakan oleh ayah Gideon, Yoas. Dia bilang kepada orang-orang Israel yang sudah mulai ikut tersesat untuk menyembah Baal. Dia bilang barang siapa yang membela Baal, dia akan mati sebelum pagi. Ya, jika memang Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Ayat 32 saudara, kita lihat di sana. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Jadi mereka memberikan julukan kepada Gideon yaitu Yerubbaal, yang artinya Baal berjuang bersama dengan dia. Ya saudara, ayat 33, seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang ya, dikatakan di sana seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisril. Saat orang Israel sedang ribut-ribut soal mezbah Baal mereka dirobohkan oleh Gideon, ternyata musuh di seberang sudah bersiap-siap untuk menyerang. Ya, mereka sudah berkumpul ya untuk menyeberang dan berkemah di lembah Yisril. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ya, ditiupnya lah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Karena roh Allah tiba-tiba hinggap atas Gideon. Kita tahu bersama setiap Tuhan mengangkat imam, mengangkat nabi, mengangkat hakim, ya itu roh Tuhan berkuasa. Sehingga Tuhan memberikan otoritas kepada dia. Lalu Gideon meniup sangkakala saudara. Dan akhirnya orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. 35 juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Sebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Jadi kita melihat Gideon sudah berhasil menghancurkan mezbah Baal yang ada di tengah-tengah orang Israel. Ini di tengah orang Israel saudara, yang sudah mulai mengikuti orang Kanaan. Tuhan ingin bersihkan mereka supaya mereka maju dalam pertempuran. Mereka sungguh-sungguh mengakui Allah ya. Dan roh Tuhan berkuasa atas Gideon ya. Dan akhirnya Gideon mulai mengerahkan seluruh pasukan. Pasukan Midian dan Amalek itu sudah berkemah di lembah Yisril ya. Itu adalah pusat pertanian untuk wilayah ini saudara. Siapapun yang menguasai kekayaan dan kesuburan lembah ini, itu artinya menguasai orang-orang yang hidup di tempat itu dan sekitarnya. Karena sangat banyak sumber daya di lembah itu. Maka saudara, banyak jalur utama perdagangan bertemu di jalan yang menuju ke lembah itu. Ya, ini menjadikan lembah tersebut menjadi tempat ya banyak pertempuran besar karena orang ingin merebut tempat yang subur. Itu adalah tempat pertanian yang sangat subur dan banyak kekayaan alam di situ. Ya. Dan orang-orang Midian dan orang Amalek sudah bersiap-siap untuk ya sebuah pertempuran besar. Anak buah Gideon menyerang pasukan musuh dari bukit-bukit saudara. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan akhirnya mengurapi Gideon. Ya, dan dia akhirnya bergerak saudara.
Dan dia tiup sangkakala dan semua orang berkumpul ya. Dan juga dikirimnya pesan kepada suku-suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pesan ke suku Asyer, Sebulun, Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. 36 kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, ya seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba ini di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, ya tetapi seluruh tanah yang di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Saudara, Gideon meminta tanda lagi. Tadi dia sudah meminta tanda, jangan pergi kalau aku mempersembahkan korban dimakan, maka itu berarti Tuhan yang menyertai. Sekarang dia tanya lagi, oke Tuhan, aku mau maju berperang. Apakah betul orang Israel ini akan diberikan kemenangan lewat perantaraanku, lewat Gideon, kata Gideon. Kalau memang seperti itu, maka Gideon bilang, aku minta tanda ya. Aku akan membentangkan ya guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Ya, apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun ya yang menjadi basah, tetapi seluruh tanah itu tinggal kering, ya maka itu menjadi tanda bagi Gideon bahwa memang Tuhan mau memberikan kemenangan kepada orang Israel lewat perantaraan Gideon, saudara. Ya, dan 38, dan demikianlah terjadi sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, ya dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun, dan guntingan bulu itu secawan penuh ada air embun ya. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, ya biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan gulungan, ya dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun, ya dan demikian diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Gideon meminta tanda sekali lagi, saudara. Dia bilang, Tuhan, ya tolong Tuhan, sekarang aku ini bukan mau main-main lagi sama Tuhan, tapi ampuni aku Tuhan ya. Dia bilang ya ini aku mau taruh ya guntingan ini, tadi kalau dia taruh guntingan bulu itu ada embun, berarti ya Tuhan menyertai, yang tanah sekitarnya kering. Besok pagi dia bangun, betul dia peras ya guntingan bulu itu dapat air ya. Tetapi dia berkata lagi, Tuhan ampuni Tuhan, aku berkata sekali lagi, besok ya malam ini aku akan buat seperti itu. Tapi aku minta di guntingan bulu itu kering dan di tanah itu basah oleh embun. Dan Tuhan melakukan seperti permintaan Gideon. Saudara, apakah Gideon ini sedang menguji Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, ataukah apa dia hanya meminta keberanian? Ya, karena dia ragu dengan dirinya sendiri. Ya, apapun kasusnya, walaupun ya apapun itu motifnya Gideon, apakah itu benar atau tidak ya, tetapi ya mentaati Allah itu ya dia minta tanda. Karena ya dia mungkin meragukan kekuatannya. Kita ingat dari pertama dia udah bilang, aku ini kaum yang terkecil, aku yang paling muda, tidak mungkin aku bisa melakukan ini. Jadi ya ini adalah sebuah cara yang dipakai Gideon untuk meminta tanda ya, agar dia itu yakin kita boleh meminta tanda dalam hidup ini. Ya, saya di dalam memutuskan perkara-perkara yang besar dengan suami, kami pun berdoa meminta tanda. Ya, contoh waktu akan pindah ke Jakarta, dapat panggilan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan ya dulu ada hamba Tuhan yang ajak kami pindah. Ya, lalu kami cari nomor HP-nya di handphone, sudah tidak ada. Lalu saya bilang kepada suami, kita tidak usah cari nomor HP itu pendeta. Kalau memang Tuhan yang panggil kita pindah ke Jakarta, karena ini keputusan besar yang harus kita ambil. Kalau memang Tuhan yang panggil kita pindah ke Jakarta, Tuhan yang kirim nomor handphone itu ke kita. Ya, itu kan sebenarnya secara manusia susah.
Bagaimana caranya Tuhan kirim nomor handphone? Tapi bagi Tuhan itu kan gak ada yang sulit. Tiba-tiba seminggu kemudian ada teman suami yang datang ke rumah, dia kasih flash disk, dia bilang, Pak tolong ya saya dikopiin lagu-lagu rohani. Ini ya flash disknya saya taruh di meja. Ya lalu suami saya buka, di satu malam dia kaget karena di flash disk itu ada data. Data yang pertama muncul di situ adalah nama pendeta dan nomor telepon. Dan nomor pertama itu nomor telepon pendeta itu, saudara. Ya itu namanya kita meminta tanda dan Tuhan melakukan tepat seperti yang kita minta. Itu menjadi peneguhan. Oh berarti memang Tuhan yang sudah meminta kita ini untuk pindah. Ya tidak apa-apa saudara. Jadi itu kita bukan menguji Tuhan tapi kita sedang meminta tanda kepada Tuhan ya supaya kita tidak salah melangkah saudara ya. Enggak apa-apa. Ya, minta tanda itu bukan berarti kurang ajar, tetapi meyakinkan diri kita apakah ini memang kehendak Tuhan atau bukan. Ya, apakah ini memang benar-benar dari Tuhan atau bukan. Gideon kelihatannya sudah mengetahui bahwa permintaan-permintaannya itu bisa tidak menyenangkan hati Tuhan karena kok kamu meragukan Tuhan gitu ya. Ya, tetapi pada akhirnya toh dia meminta 2 tanda. Bahkan setelah menyaksikan ya dia bahkan sudah melihat api itu turun memakan daging dan roti di awal pertama tanda. Dia masih minta 2 tanda lagi. Ya, untuk meyakinkan imannya agar dia tidak salah melangkah bahwa itu benar keputusan Tuhan. Benarlah saudara bahwa untuk membuat keputusan-keputusan yang besar kita membutuhkan ya tanda ya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang murah hati, dia akan menjawab ya sesuai dengan apa yang kita minta kalau tujuannya itu untuk kehendak Tuhan. Untuk kita melakukan yang benar ya kepada Tuhan. Tapi jangan bilang gini, ya Tuhan ya saya ini kan ya sudah kawin tapi saya berdoa supaya cewek itu ya jadi pacar saya misalnya ya. Kalau dia putus sama pacarnya berarti itu tanda dari Tuhan. Nah, ini kan namanya sesat. Itu bukan untuk kemuliaan Tuhan saudara ya. Tapi kalau kita meminta untuk kemuliaan Tuhan pasti Tuhan itu akan beri. Ya, benarlah saudara bahwa untuk membuat keputusan yang besar kita minta Tuhan untuk bekerja. Ya, bahkan Gideon ya dia meminta ya fakta, tanda ya. Namun setelah Tuhan beri sekali dia masih ragu. Dia menunda untuk mentaati. Dia menginginkan lebih banyak bukti meminta tanda. Ya, dan ini adalah sebuah indikasi bahwa ya dia tidak mau salah untuk dalam melangkah. Ketakutan memang sering membuat kita ya menantikan lebih banyak konfirmasi ketika kita seharusnya harus sudah bertindak. Ya, tetapi tanda-tanda itu memang diperlukan untuk memperkuat dan meneguhkan ya. Dan saudara, Tuhan itu Tuhan yang mau memberi petunjuk kepada kita. Ya, Tuhan itu Tuhan yang mau menyatakan kuasanya bagi kita. Dan kalau saudara ingin ya meminta kepada Tuhan ya tanda, mintalah ya, maka Tuhan tuh melihat iman kita. Dan kalau itu kita minta untuk kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti turut bekerja melakukan yang terbaik buat kita. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan mengajarkan banyak hal kepada kami lewat firman-Mu malam ini. Seperti Gideon yang Tuhan suruh dan Tuhan sertai. Ya, demikian juga seringkali kami Tuhan ada keraguan di hati kami untuk melakukan sesuatu. Namun kami percaya bahwa Tuhanlah yang juga akhirnya memberikan kami kekuatan. Tuhan, Engkau terus menyertai kami, Engkau terus akan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu Bapa, mampukan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh ya ada di dalam perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh percaya, bertindak, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau.
Mampukan kami sekalipun mungkin kami merasa mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, apapun pergumulan mereka, tidak ada yang mustahil ketika Tuhan beserta. Yang ingin keluar dari dosa-dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan dosa apapun, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang ingin keluar dari dosa-dosa kepahitan, amarah, kebencian, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, lepaskan dalam nama Yesus. Kami punya Tuhan yang hebat, yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap mereka yang terlilit dengan masalah hutang piutang, masalah keuangan, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja memberi yang terbaik. Yang terbaring sakit malam ini Bapa, hamba mengangkat tangan. Mari saudara, arahkan tanganmu, letakkan di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan. Terima kasih buat segala Tuhan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang terus setia berharap kepadamu, mencari wajah-Mu. Mereka yang rindu membutuhkan pekerjaan, terobosan dalam hal ekonomi, pekerjaan. Kami berlutut di bawah kaki Tuhan, menyerahkan hidup kami agar kami melakukan apa yang berkenan, maka berkat-berkat Tuhan tidak terhalang. Bawa hidup kami dalam kekudusan, dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Kau berkati juga Bapa setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang mengenal Engkau, ingin mengenal lebih lagi. Tuhan beri hikmat untuk kami boleh mengenal Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri. Tuhan bersihkan bangsa kami, perpajakan, biarlah pajak di atas bangsa ini juga boleh digunakan sebagaimana mestinya agar Indonesia menjadi negara yang makmur. Bersihkan Tuhan, biar Engkau membuka semuanya Bapa, dan bangsa ini boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Kau juga memberkati Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun, seperti juga di atas bangsa Indonesia terjadi hujan pertobatan, orang berbalik meninggalkan dosa, kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya semua doa-doa kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan Engkau menjawab tepat pada waktunya. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan memberkati.